Salam jumpa kembali para pencinta sabda Komsos Paroki Santo Yosef Panda. Pada hari ini kita merenungkan Minggu Prapaskah keempat yang disebut juga Minggu Sukacita Letare. Tema kita yakni Yesus Terang Dunia. Mengapa dalam perjalanan masa pertobatan, pantang dan puasa ini ada sukacita? Sukacita itu berasal dari kelimpahan kasih dan penghiburan dari Allah. Allah sungguh hadir, menyertai, membimbing umatnya. Kita merayakan kasih Allah yang besar kepada manusia dalam diri Yesus sebagai terang dunia. Kita diselamatkan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Bacaan Injil yang kita dengar, kisah orang yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Yesus. Para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa sehingga orang itu dilahirkan buta? Orang buta itu sendiri atau orang tuanya? Pada waktu itu, orang Yahudi memahami bahwa penderitaan, sakit berkaitan langsung dengan dosa. Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa kebutaan itu bukanlah akibat dari dosa orang itu ataupun dosa orang tuanya. Yesus menegaskan bahwa di dalam diri orang itu harus dinyatakan keselamatan Allah. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Barang siapa membuka diri, hati, pikiran pada terang itu akan melihat dan mengalami keselamatan. Orang buta tadi menjadi sembuh dan melihat karena ia menerima, membuka diri dan hati serta percaya pada Yesus sebagai terang dunia. Ia melihat dengan mata hati. Sedangkan orang Farisi melihat namun tidak mampu melihat karya Allah yang besar. Mereka tetap buta dalam keangkuhan dan kesombongan. Yesus datang sebagai terang, tetapi mereka tidak melihat terang sejati itu. Mereka buta sebab mereka melihat karya Allah dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat dengan mata hati ini juga yang dikatakan dalam bacaan pertama. Daud, anak Isai dipilih, diberkati dan diurapi menjadi raja. Dari ketujuh anak Isai yang dilihat bagus oleh Samuel, tidak ada yang dipilih Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Allah melihat hati manusia. Hati yang jujur, tulus, dan tidak menyimpan dendam diberkati Tuhan. Dalam bacaan kedua, dari surat Paulus kepada jemaat Efesus mengajak kita untuk selalu membuka diri dan hati pada terang Tuhan dengan hidup sebagai anak-anak terang yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi inspirasi bagi kita untuk membuka diri dan mempersembahkan hati yang bersih kepada Yesus terang dunia. Marilah kita semakin menjernihkan mata hati kita untuk melihat kebutaan apa yang masih menghalangi kita. Allah mau kita menyingkirkan kebutaan yang menghalangi kita melihat dan mengenal kebaikan Allah. Allah tetap berkarya, menyertai kita baik dalam penderitaan maupun kebahagiaan. Terlebih dalam situasi yang kita alami saat ini terkait wabah penyakit yang tengah melanda dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton video dari renungan para imam biarawan biarawati Keuskupan Sibolga. Dan ikuti terus renungan ini di channel ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.